Halo Kakak Irham. Halo Pak Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dibahas di halaman 1 ini, Kak? Ya, seperti biasa kita masih di bulan-bulan politik ini Pak Is. Iya. Jadi kemarin terkait dengan hasil debat Debat. Cawapres. Iya. Nah, sekarang kita berbicara tentang persiapan pemilu di lokal Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Jadi 1-2 hari 21 sampai 22 tanggal 21 sampai tanggal 22 Januari 2024 Iya. Bawaslu Sulsel telah menetapkan dan melantik kurang lebih 26.297 orang anggota pengawas tempat pemungutan suara. Jadi mereka ini nanti tugasnya adalah mengawasi setiap TPS di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi satu orang satu pengawas. Tugasnya adalah mengawasi jalannya proses pemilihan dari awal sampai selesai. Wih. Jadi harus menunggu Iya. dari jam 7 pagi sampai perhitungan Selesai perhitungan. Jadi mereka ini merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu pada pengawas pemilu. Iya. Jadi karena mereka merupakan perpanjangan tangan Bawaslu, makanya mereka jadi dilantik oleh Bawaslu. Oh iya, Nah, iya. Karena di daerah-daerah itu ada namanya Bawaslu kecamatan, jadi makanya juga pengawas TPS ini juga dilantik oleh masing-masing Bawaslu kecamatan, secara serentak. Nah, sebelum mereka bekerja secara maksimal, mereka terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana pelatihannya adalah pelatihan bagaimana mengawas pemilu yang baik, apa-apa saja yang harus diawasi, dan ya semacam itulah, koordinasi gitulah. Yang paling penting adalah mereka juga harus menguasai aplikasi yang diberikan nanti oleh Bawaslu. Oh, ada aplikasi untuk. Jadi mereka juga harus melek terhadap penggunaan Android. Iya, teknologi Kak. Teknologi yang terjadi. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa melaporkan secepatnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan saat pemilihan berlangsung. Misalnya ketika sudah berlangsung pemilihan, misalnya ada kecurangan, mereka harus laporkan lewat Android itu. Ada hasil perhitungan suara, mereka harus melaporkan. Jadi itulah dijadikan sebagai bukti juga. Bukti bahwa inilah hasil kerja mereka di TPS itu. Iya. Jadi mereka itu digaji loh sampai 1 juta per orang. Jadi itu Pak Is, apa namanya? Tapi ada kendalanya juga Pak Is, karena mereka ini Bawaslu mengaku kesulitan merekrut pengawas TPS ini. Karena apa? Ada persyaratan khususnya, jadi mereka harus tamat SMA. Tapi di daerah kan tidak semua orang ada tamat SMA-nya. Iya. Tidak semua orang memiliki ijazah SMA. Jadi makanya di daerah terpencil tidak memenuhi kuota. Ada yang tidak memiliki pengawas TPS. Iya. Nah, sebagai antisipasinya Bawaslu terpaksa mengambil dari pengawas TPS dari daerah lain yang melebihi kuotanya. Seperti itu caranya. Ditutupi Ditutupi dengan cara mengalihkan dari daerah lain. Berikutnya Pak Is tentang persiapan masih tetap dengan persiapan pemilu ini. Iya. Polda Sulawesi Selatan juga sudah melakukan antisipasi pengamanan. Jadi selain pengawas TPS, ada juga polisi nanti yang akan bertugas di setiap TPS. Jadi untuk pemilu 2024 ini di Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan mengerahkan 12.126 orang polisi. Jadi kalau misalnya karena jumlah polisi terbatas, maka setiap polisi itu ada yang mengawasi 2 TPS, satu polisi mengawasi 2 TPS. Jadi kan biasanya kan TPS berdekatan. Oh iya. Jadi mobile satu polisi mengawasi 2 TPS. Nah, karena begitu, karena ya keterbatasan personil tadi itu. Jadi karena daerah-daerah yang dianggap
rawan untuk terjadi kecurangan atau rawan konflik. Iya. Jadi satu polisi TPS itu tempatkan. Jadi polisi juga telah memetakan daerah mana yang dianggap rawan di Sulawesi Selatan. Itu saja mungkin Pais untuk foto masternya, detailnya. Kemudian Pais berita berikutnya tentang kerjasama antara Tribun News dengan TNI Angkatan Darat. Jadi baru-baru ini manajemen Tribun News di Jakarta telah menandatangani kesepakatan dengan TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Darat untuk pelatihan literasi digital. Jadi nantinya Pais anggota TNI, PNS yang bekerja di lingkup TNI bisa mengikuti pelatihan literasi digital dilakukan oleh Tribun News bekerjasama dengan Kompas Gramedia. Jadi mereka akan diajar tentang bagaimana menulis, bagaimana membuat tulisan, bagaimana membuat video dan sebagainya. Jadi kayak semacam wartawan begitulah. Jadi tujuannya apa? Nanti mereka akan kembali ke kantornya masing-masing untuk diterapkan dan digunakan untuk kepentingan TNI Angkatan Darat. Jadi seperti kerjasamanya. Lebih jelasnya Pak silakan dibaca Tribun Tim Redis dicetak 23 Januari 2024. Berikutnya Pak tentang masih politik juga Pak. Diceritakan tentang perang dingin antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jadi selama Pilpres ini terjadi tolak belakang antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Selama ini kan kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu berdekatan, saling mesra-mesraan karena mereka bagaimanapun juga PDIP adalah sebagai pengusung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Nah sekarang di Pilpres 2024 PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sedangkan secara tidak langsung, secara langsung lah Jokowi mendukung Prabowo yang didampingi oleh anaknya Gibran Rakabuming. Jadi baru-baru ini ada wacana mempertemukan antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri untuk mendinginkan suasana. Nah, kalau menurut PDIP kalau untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Jokowi setidaknya harus mengajak Ahok yang merupakan juga kader PDIP dan mengajak juga Sri Mulyani, seorang teknokrat dan Menteri Keuangan RI, dan juga Pak Basuki, Menteri PU, Pak Basuki. Nah, mereka inilah yang bisa mungkin diajak untuk menengahi atau menetralisir suasana antara pertemuan Megawati dan Jokowi. Jika pertemuan itu berlangsung. Jadi kita tunggu saja bagaimana perkembangannya dari Jakarta, apakah kedua tokoh ini bisa bertemu dalam waktu dekat atau tidak. Terima kasih mungkin Pais. Kalau mau baca lebih lengkapnya silakan baca Tribun Tim Redis cetak hari Selasa 23 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama.